Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bicara masalah kebiasaan kaum Wahabi yang suka mengkafirkan sesama Muslim. Jadi itu memang sudah pengkafiran, jadi orang yang berbeda pendapat dengannya dianggap kafir. Di sini saya akan katakanlah menyampaikan bukti bahwa Wahabi itu mengkafirkan para ulama. Ulama banyak yang dianggap musyrik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sekte Wahabi adalah sekte yang memiliki kekhususan tersendiri dari kelompok muslim lain, yaitu pengkafiran. Setelah kita mengetahui beberapa bukti pengkafiran Muhammad bin Abdul Wahab terhadap para ulama, kelompok dan masyarakat muslim selain pengikut sektenya, kini kita akan melihat kembali beberapa teks yang dapat menjadi bukti atas pengkafiran tersebut. Kali ini kita akan menjadikan buku karya Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Hambali An-Najdi yang berjudul Ad-Durar As-Saniyah sebagai rujukan kita. Dalam kitab tersebut, penulis menjelaskan beberapa redaksi langsung dari Ibnu Abdul Wahab yang dengan jelas dan gamblang membuktikan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab telah mengkafirkan banyak dari kaum muslimin yang tidak sepaham dengan pemikirannya. Kita akan mengambil beberapa contoh yang dinukil dari kitab di atas dan sedikit memberikan komentar sesuai dengan apa yang dinukil oleh penulis. Pertama, Muhammad bin Abdul Wahab mengaku pemilik ajaran tauhid sejati. Ternyata fenomena mengaku-aku sebagai satu-satunya pemilik ajaran tauhid para pengikut sekte Wahabi itu bermula dari pendirinya, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Dengan begitu akhirnya mereka tidak menganggap konsep tauhid yang dipahami oleh ulama muslimin lain. Karena sikap keras kepala dan merasa paling benar sendiri dari Muhammad bin Abdul Wahab. Kali ini kita akan lihat ungkapan Muhammad bin Abdul Wahab berkaitan dengan dakwaannya atas monopoli kebenaran, konsep tauhid versinya, dan menganggap selain apa yang dipahami sebagai kebatilan yang harus diperangi. Kalimat yang disampaikan ini antara lain berbunyi, dahulu aku tidak memahami arti dari ungkapan la ilaha illallah. Kala itu aku juga tidak memahami apa itu agama Islam. Sebelum datangnya anugerah dan kebaikan yang Allah berikan kepadaku. Begitu pula para guruku. Tidak seorang pun dari mereka yang mengetahuinya. Atas dasar itu, setiap ulama al-arid yang mengaku memahami arti la ilaha illallah atau mengerti makna agama Islam sebelum masa ini, maksudnya masa anugerah kepada Muhammad bin Abdul Wahab, atau ada yang mengaku bahwa guru-gurunya mengetahui hal tersebut, maka ia telah melakukan kebohongan dan penipuan. Ia telah mengecoh masyarakat dan memuji diri sendiri yang tidak layak bagi dirinya. Ya, coba bisa kita lihat di
Ad-Durar As-Saniyah jilid 10 halaman 51. Ya, dari ungkapan di atas telah jelas, dari ungkapan jelas sekali bagaimana Muhammad bin Abdul Wahab telah melakukan. Pertama, mengaku hanya dirinya selama ini yang akan paham konsep tauhid dari kalimat la ilaha illallah dan mengenal Islam dengan sempurna. Dan yang kedua, menafikan pemahaman ulama dan golongan manapun berkaitan dengan konsep tauhid dan pengenalan terhadap Islam, termasuk guru-gurunya sendiri dari mazhab Hambali, apalagi dari mazhab lain. Kemudian yang ketiga, menuduh para ulama lain yang versinya tidak memahami konsep tauhid dan Islam telah melakukan penyebaran ajaran batil, ajaran yang tidak berlandaskan ilmu dan kebenaran. Hanya dirinya yang mendapat anugerah khusus ilahi itu, dan dirinya pula lah yang berhak mendapat pujian baik dari dunia maupun akhirat, karena tentu kebatilan versinya mustahil akan menjanjikan keselamatan dan kebahagiaan sejati di akhirat. Dan ungkapan Syekh Wahabi itu, maka jangan heran jika para pengikutnya pun hingga saat ini terus mentalkinkan diri mereka telah selamat dan dari kesesatan pemahaman ulama-ulama yang telah memahami konsep tauhid sebagai landasan utama agama Islam dan segala hal yang berhubungan dengan pemahaman agama Islam. Dari sinilah pengkafiran kelompok Wahabi dan monopoli kebenaran muncul di benak kaum Wahabi. Dari situ, maka jangan heran jika pelecehan terhadap para ulama Islam pun mulai gencar ia lakukan. Sebagai contoh apa yang telah disebutkannya, mereka tidak bisa membedakan antara agama Muhammad dan agama Amir bin Lahil yang dibuat untuk diikuti orang Arab. Bahkan menurut mereka, agama Amir adalah agama yang benar. Bisa dilihat di Ad-Durar As-Saniyah jilid 10 halaman 51. Siapakah gerangan Amir bin Lahil? Amir bin Lahil dalam kitab sejarah karya ilmu Hisam disebutkan bahwa ia adalah pribadi yang pertama kali membawa ajaran penyembah berhala ke Mekah dan sekitarnya. Dulu ia pernah bepergian ke Sam. Di sana ia melihat masyarakat Sam menyembah berhala. Melihat hal itu, ia bertanya dan lantas dijawab, berhala inilah yang kami sembah setiap kali kami menginginkan hujan dan pertolongan. Maka merekalah yang menganugerahkannya kepada kami dan memberi kami perlindungan. Lantas Amir bin Lahli berkata kepada mereka, apakah kalian tidak berkenan memberikan patung-patung itu kepada kami sehingga kami bawa ke tanah Arab untuk kami sembah? Kemudian ia mengambil patung terbesar yang bernama Hubei untuk dibawa ke kota Mekah yang kemudian diletakkan di atas Ka'bah. Lantas ia menyeru masyarakat sekitar untuk menyembahnya. Bisa dilihat di As-Sirah An-Nabawiyah karya Ibnu Hisam jilid 1 halaman 79. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab telah melakukan pertama, menyamakan para ulama Islam dengan Amir bin Lahil, pembawa ajaran syirik. Kemudian yang kedua, menuduh para ulama mengajarkan ajaran syirik. Dan yang ketiga, menuduh para pengikut ulama Islam sebagai penyembah berhala yang dibawa oleh ulama Islam itu. Dari sini jelas sekali bahwa pengkafiran Muhammad bin Abdul Wahab terhadap para ulama dan kaum muslimin
sangatlah nampak sekali, sebagaimana matahari di siang bolong. Ia telah memvonis bahwa siapapun yang memahami ajaran tauhid ataupun pemahaman Islam yang bertentangan, maksudnya pemahaman Islam yang berbeda dengan apa yang ada di otaknya, maka ia masih tergolong sesat karena tidak mendapat anugerah khusus ilahi. Ajaran itu dipastikan sama dengan ajaran syirik dan sesat sebagaimana ajaran Amir bin Lahi, pembawa berhala ke kota Mekah. Itu karena para ulama Islam meyakini legalitas ajaran seperti tabarruk, tasawuf, dan sebagainya. Barangkali demikian yang coba saya ungkap tentang Wahabi, yaitu Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab yang dengan gampang mengkafirkan orang, dan sekarang ajarannya sedang marak sekali di Indonesia. Jadi demikianlah yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.